Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang navigasi era Bani strategi perubahan di dunia yang kacau. Nah, di sini saya akan lebih memfokuskan pada pembahasan Baninya ini. Sebelum masuk ke Bani, kita mengenal dulu konsep VUCA, yaitu volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Nah, VUCA ini digunakan untuk menggambarkan dunia yang penuh perubahan dan ketidakpastian. Namun, setelah pandemi dan perubahan global yang semakin cepat, VUCA ini dianggap belum cukup untuk menggambarkan kondisi saat ini. Karena itu, muncul konsep Bani sebagai pendekatan baru untuk memahami tantangan yang lebih kompleks. Nah, di sini saya akan membacakan karakteristik era Bani. Nah, Bani ini terdiri dari 4 karakteristik utama. Ya, yang pertama itu ada brittle atau rapuh, artinya sistem terlihat kuat dari luar, tetapi sebenarnya mudah runtuh secara tiba-tiba. Contohnya pada organisasi atau institusi pendidikan, sistem administrasi atau kebijakan terlihat stabil, tetapi ketika menghadapi perubahan besar bisa langsung mengalami gangguan. Kondisi ini memicu kecemasan dan juga menghambat inovasi. Nah, yang kedua itu ada anxious atau cemas. Karena perubahan yang sangat cepat dan tekanan yang terus muncul, banyak individu maupun organisasi merasa cemas. Dampaknya itu bisa berupa seperti stagnansi atau sulit mengambil keputusan dan muncul sikap apatis. Nah, di lingkungan perguruan tinggi, misalnya dosen, mahasiswa, atau organisasi kampus bisa merasa terbebani karena tuntutan perubahan yang cepat. Nah, yang ketiga itu ada non-linear. Di era Bani, hubungan sebab dan akibat itu tidak selalu berjalan lurus. Kadang perubahan kecil bisa berdampak sangat besar dan sebaliknya. Jadi, cara berpikir yang terlalu linear atau kaku seringkali tidak cukup untuk memahami situasi. Organisasi harus lebih siap menghadapi perubahan yang tidak terduga. Nah, yang keempat itu ada incomprehensible atau sulit dipahami. Informasi saat ini sangat banyak dan datang begitu cepat. Nah, akibatnya itu justru membingungkan dan membuat orang sulit memahami situasi secara utuh. Nah, dalam organisasi, kalau informasi terlalu banyak tanpa kejelasan bisa membuat keputusan menjadi lambat dan birokrasi semakin kaku. Nah, yang kedua itu selanjutnya ada dampak pada organisasi di perguruan tinggi. Kalau kita lihat dari tabel di tengah infografis ini, brittle itu berdampak pada stabilitas dan keberlanjutan organisasi. Nah, resiko terburuknya itu kegagalan atau bahkan organisasi berhenti berjalan. Nah, yang selanjutnya itu ada anxious atau cemas. Cemas ini mempengaruhi dinamika organisasi sehingga muncul stagnansi dan kurangnya semangat bergerak. Nah, selanjutnya itu ada non-linear yang berpengaruh pada kepemimpinan dan manajemen yang bisa menyebabkan kebijakan jadi kaku dan kurang responsif. Jadi, perguruan tinggi perlu lebih adaptif karena perubahan sekarang tidak bisa diprediksi seperti dulu. Nah, yang ketiga atau yang selanjutnya ini ada strategi menavigasi ketidakpastian. Lalu bagaimana cara menghadapi era Bani? Nah, ada 3 strategi utama. Yang pertama itu ada membangun resilience atau mindfulness. Resilience berarti ketahanan. Organisasi dan individu harus punya kemampuan untuk bangkit ketika menghadapi masalah. Sedangkan mindfulness berarti tetap sadar, fokus, dan tenang saat menghadapi tekanan. Dengan dua hal ini, kita bisa menghadapi situasi rapuh dan kecemasan dengan lebih baik. Nah, yang kedua itu ada adaptasi dan fleksibilitas tinggi. Karena perubahan bersifat non-linear, organisasi harus cepat beradaptasi. Perencanaan tetap penting, tapi tidak boleh terlalu kaku. Harus ada ruang untuk menyesuaikan strategi sesuai kondisi yang berubah. Yang ketiga itu ada transparansi dan intuisi atau courage. Saat situasi sulit dipahami, transparansi informasi sangat penting. Komunikasi yang jelas membantu mengurangi kebingungan. Selain itu, dibutuhkan keberanian untuk mengambil keputusan walaupun belum semua halnya itu pasti. Nah, jadi bisa disimpulkan
bahwa di era Bani ini menggambarkan dunia yang rapuh, penuh kecemasan, tidak linear, dan sulit dipahami. Dalam kondisi seperti ini, organisasi, termasuk perguruan tinggi, tidak cukup hanya bertahan. Yang dibutuhkan adalah ketahanan, kemampuan beradaptasi, dan keberanian mengambil keputusan dengan tetap terbuka terhadap perubahan. Dengan begitu, kita bisa tetap bergerak dan berkembang meskipun dunia di sekitar penuh ketidakpastian. Cukup penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.